Jangan harap, Dewi. Jangan mengharapkan pertolongan dari keluarga. Jangan. Nanti bisa kecewa sendiri. Di sini tuh hidup serba susah. Jangan mengharapkan apa-apa pertolongan dari keluarga sendiri. Jangan. Ini Jakarta, Dewi. Kita harus berusaha untuk menolong diri kita sendiri. Ya. Ada tetangga yang frustasi datang ke Jakarta, mau numpang di rumah keluarganya. Ini terang saja tidak bisa. Di kampung keluarganya. Di kota tidak bisa. Orang itu harus mencari makan sendiri-sendiri. Kalau kita tidak bisa makan, tidak ada orang yang mau menolong kita. Jadi, jangan samakan kota dengan desa. Tante hanya kasih nasihat saja supaya kamu tidak menyamakan desa dengan kota. Ya begitu kehidupan orang-orang di kota, ya kan? Iya Tante. Jadi harus tahu aturan permainan. Mana ada orang yang mau disusahin, sedangkan hidup mereka juga susah. Jadi mana bisa kita menolong mereka, ya kan? Iya Tante. Tapi sekarang omnya ada apa enggak? Enggak. Ya mungkin sampai nanti sore juga memang tidak akan pulang. Bahkan sering keluar kota sampai seminggu baru kembali. Oh gitu ya. Kalau gitu saya permisi dulu deh Tante. Kok cepet-cepet amat? Mandi dulu, sarapan dulu begitu Dewi. Kok buru-buru sekali? Ya bagaimana ya Tante? Oh iya, kuliah ya. Ya sudahlah kalau tidak mau singgah dulu, selamat jalan aja. Kereta ke Bandung tiap jam juga ada Dewi. Ya permisi Tante. Ya. Tante salam buat Om. Sebenarnya sih Dewi membawa amanat dari Ibu Dewi. Jadi Dewi tidak bisa nolongin Tante begitu buat berobat. Tante bisa aja. Permisi Tante. Dewi, tunggu. Tadi kamu bilang bawa amanat. Amanat apa itu? Begini Tante, karena Ibu Dewi lagi sakit, jadi dia tidak bisa mengurus kebun. Jadi kebun itu mau diserahkan sama Om saja. Ya terserah dia mau diapain. Permisi Tante. Kebun jeruk warisan nenek yang ada di Garut itu. Dewi, tunggu dulu. Nih, untuk ongkos ke Bandung. Untuk apa Tante? Untuk beli karcis kereta. Nggak usah Tante, Dewi masih ada kok. Ini? Nanti Tante mau bilang sama bahwa kebun jeruk yang di Garut itu biar nanti yang mengurusnya. Udah, ayo sana pergi. Nanti ketinggalan kereta. Dapat juga kebun jeruk itu. Tante, jangan salah. Itu bukan kebun jeruk, tapi si kebun itu loh temannya Om yang suka morotin itu. Katanya sih dia mau kerja lagi sama Om. Permisi Tante. Tante, besok si kebun mau datang. Halo, bisa dengan Ira. Oh, belum datang ya? Ya, terima kasih. Ya, ini dari Dewi. Ya, dari Dewi. Maaf ya, sekali lagi penting sekali nih. Mangga. Halo, dengan pos ibu kota. Ya, Bung Eginya ada. Belum datang. Bisa titip pesan? Ya, ini penting sekali gitu. Mengenai Pak Salim. Mohon supaya Bung Egi telepon ke saya. Ya, dari Dewi ya. Terima kasih. Hari ini ya? Silakan ambil. Aduh jadi ngerepotin. Nggak apa-apa, ambil semuanya. Makasih. Dari Bandung ya? Mohon. Oh. Kok seperti ini Kardila? Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Pak Husain Wijaya? Ya, dari Dewi, dari keponakannya, ya. Halo? Ini Om Koko? Om,
Ini Neng Dewi. Maaf Neng, kemarin berhalangan. Ya, untung juga Neng tidak jadi datang ya. Tadi datang ke rumah. Oh iya. Ketemu siapa? Tante? Ya, begitulah, Neng. Namanya orang sudah berkeluarga. Seluk-beluknya lain. Ya tentu, sendiri ingin sekali bertemu dengan kamu. Tapi tantemu itu sampai sekarang belum juga mengerti keadaan Ya untung Neng sekarang telepon. Nah, bagaimana keadaan di rumah? Ibu bagaimana? Masih sakit? Dan Bapak bagaimana? Bapak sih baik-baik saja, Om. Cuman itu dia berinsaf-insaf. Sama Ibu Dewi sih katanya dia lagi puber kedua. Aneh. Puber kedua apa? Dari dulu memang kelakuannya begitu. Sebelum dengan ibumu sekarang, dia juga dulu pernah bikin skandal dengan calonnya Kang Usul. Sampai Kang Usul patah hati sampai sekarang. Dia harus dikasih pelajaran. Udah, Om. Mang Usul udah mengancamnya waktu Bapak Dewi mengawinin Dewi. Tapi belum kapok-kapok juga. Biar. Kapan-kapan yang akan ngomong sama dia. Ibumu bagaimana? Ya, keadaannya kurang baik. Tapi sekarang sedang mencoba obat-obatan tradisional. Ya, sebetulnya ingin sekali membantu. Neng tahu sendiri, sebetulnya mampu. Tapi itulah, tantemu sampai sekarang tidak punya pengertian. Jadi, serba sulit. Sepeser pun tidak pegang duit. Semuanya dipegang tante. Neng memahami toh apa yang katakan? Iya Dewi tahu. Memang kok tante orangnya hemat. Bukan hemat, itu kikir namanya. Jadi malu pulang karena tidak pernah bisa membantu keluarga. Padahal mampu. Itulah yang selama ini menjadi ganjaran merasa berdosa. Tante itu memang terlalu. Ya, kalau tante tidak hemat sih, bagaimana bisa seperti Om sekarang gini? Iya, tapi kan aneh. Dari luar terlihat seperti konglomerat. Padahal hari-hari untuk beli bensin saja, sering tidak punya uang. Makanya Neng, minta maaf karena tidak bisa memberikan bantuan apa-apa. Iya. Dewi juga mengerti kok. Dewi membawa amanat dari Ibu Dewi itu tentang pekebon. Katanya sih dia mau kembali ke Jakarta. Iya, dia mau kerja lagi di Jakarta. Si kebon mau ke Jakarta? Iya. Tidak bisa. Jangan sampai, Neng. Iya, Ibu Dewi juga sudah mencoba untuk menghalanginya. Tapi dia tetap aja pengen ke Jakarta. Katanya sih dia udah gak betah tinggal di kampung. Tapi Om jangan terkejut, mungkin minggu-minggu ini dia akan kembali ke Jakarta. Si kebon gelo. Sudah enak-enak di desa, kok mau ke kota lagi? Jangan sampai dia kembali lagi ke sini, Neng. Tidak bisa. Nanti semuanya bisa kacau. Bagaimana ya? Dia ini kan kerjanya di sini hanya ngaco. Tante benci sekali sama dia. Ngintilin terus sampai tante ngancam. Kalau si kebon tidak pergi, tante yang pulang. Makanya kirim dia ke desa. Nah, kalau sekarang dia datang, waduh, bisa buyar lagi semuanya. Waduh. Begini saja. Tahu, si kebon datang ke Jakarta, pasti dia itu mau minta uang. Itu saja. Kasih saja dia uang. Pasti dia tidak akan jadi ke Jakarta. Iya, tapi bukan itu masalahnya. Udah. Begini saja nih. Nih, ada ya. Ini buat apa, Om? Ini 200.000. Kasih sama kebon. Pasti dia tidak akan jadi ke Jakarta. Nah, ini 300 lagi. Jadi semuanya 500.000.
Kasih saja sama kebon, tapi jangan katakan ini dari Om. Bilang saja ini dari Ibu. Kalau dibilang dari Om, nanti dia ketagihan. Ngerti? Iya, tapi nanti tante marah lagi. Oh, tidak. Tante kamu itu kalau dikasih pengertian, dia pasti mengerti. Terus kenapa bukan Om saja yang memberikannya? Oh, jangan. Nanti dia ketagihan. Ya, selama ini memang Ibu Dewi sih yang menguruskannya. Cuman karena Ibu Dewi lagi sakit, jadi dia tidak bisa mengurus. Mungkin dia juga pasti merasa malu. Dia ingin Om sendiri memberikannya. Tidak juga. Bagi dia, yang penting adalah uang. Siapa yang memberikannya, dia tidak peduli. Pokoknya uang. Iya, tapi bukan masalah uangnya. Tapi siapa yang memberikannya. Itu Om. Ah, tidak mungkin. Bagi si kebon, yang penting adalah uang. Siapa yang memberikannya, tidak soal. Pokoknya uang. Iya, bukan masalah uangnya Om. Tapi siapa? Siapa yang memberikannya? Ya, dia pasti akan senang kalau Om sendiri yang mengasihkannya. Om, jangankan 1,5 juta, 1.000 aja dia udah seneng. Ah, masa begitu? Iya, ya kalau cuma 2.000 buat naik kereta sih itu namanya kebangetan. Apa? Enggak, ini Om, Dewi baru pulang dari rumahnya Lolo. Itu teman Dewi yang jadi superstar. Si Lolo Brigida, bintang film porno itu? Iya. Hah? Oh iya? Iya. Neng kenal sama dia? Oh, kenal. Dulu dia tuh teman SMP Dewi. Namanya sih dulu Mita. Sekarang aja diganti jadi Lolo Brigida. Dulu sih kelakuannya baik. Sekarang aja dia jadi begitu. Tapi dia juga terpaksa tuh melakukan adegan-adegan bugil. Iya. Ya, masa Dewi mau diusir waktu Dewi datang ke sana? Katanya sih Dewi meminta uang. Padahal kan Dewi datang ke situ cuma ada rasa kangen dan sudah lama tidak pernah ketemu. Gitu. Tapi lama-kelamaan dia tahu bahwa Dewi datang ke situ itu cuma sebagai teman. Akhirnya dia jadi baik sama Dewi. Terus Dewi diajak nonton syuting. Wah, serem banget deh. Jadi benar-benar bugil? Iya. Wah, Dewi aja sampai malu sendiri. Oh ya? jadi bener-beneran? Iya. Enak juga ya? Oh, tapi Om, sampai di rumah dia nangis. Katanya sih dia merasa berdosa dan malu setelah melakukan adegan-adegan bugil. Oh ya? Iya, karena Dewi diem aja waktu itu setelah selesai pembuatan film itu. Terus tiba-tiba dia ngasih uang sama Dewi. Tapi Dewi menolak. Dia tambah malu juga. Pokoknya dia bersumpah akan kembali ke jalan yang benar dan tidak akan melakukan adegan-adegan bugil lagi. Soalnya Dewi bawa surat dari guru ngaji. Tapi tiba-tiba produsernya nelfon. Dia akan mengontrak adegan-adegan bugil dan adegan-adegan ranjang. Honornya 2 kali lipat katanya. Loh. 500 miliar, Om. 500 miliar? Iya. Loh, tapi kan dia sudah insaf. Ya, katanya sih begitu. Wah, 500 miliar, sayang, hilang. Ya, dia juga pasti berpikiran kayak begitu. Dia langsung cepat-cepat menjawab teleponnya. Terus dia terima deh. Oh ya? Diterima? Iya, diterima. Dewi aja dengar sendiri. Padahal Om, belum 5 menit dia nangis depan Dewi. Katanya sih dia akan berhenti jadi bintang bugil. Itulah kehidupan, Neng. Banyak yang saling berlawanan antara omongan dan perbuatan. Iya, dia juga pusing tuh mikirinnya. Kenapa? Ya itu kata Om tadi, antara perbedaan omongan dan kenyataan. Sudahlah. Biar Om sendiri yang akan mengantarkan ini pada si kebon. Iya, biar nanti Dewi kasih tahu si kebon bahwa Om akan ngasih uang 1,5 juta. Oh jangan. Loh, kenapa? Nanti dia mengira Om punya duit. Bukannya Om punya? Bukan. Sebenarnya sih Dewi ragu-ragu nih. Emangnya kenapa? Ya, dalam suratnya sih memang Nyoman mengundang kita. Tapi siapa tahu itu cuma basa-basi doang. Basa-basi gimana? Ya, kan belum tentu dia tuh benar-benar mau mengundang kita.
dalam surat, biasanya kan orang tuh berusaha untuk memberikan kesan sebaik mungkin. Ya kan? Biarin aja. Salah dia sendiri. Ya, tapi kita kan tidak boleh begitu dong. Mempergunakan kesalahan orang lain. Ya, habis gimana? Masa mau kembali ke Jakarta sekarang? Kan udah sampai. Susi si Oga, yang bener aja, Wi. Tuh, kalau kamu mau, sana, hibur aja ke laut kalau mau. Galok. Ya enggak dong. Maksud Dewi sih. Apa? Iya, Dewi tuh trauma aja gitu. Apaan sih trauma? Ya, Dewi jadi ketakutan. Gitu, mencurigai semuanya tuh gara-gara dapat pengalaman pahit dengan Mita yang dulu itu. Mungkin juga. Jadi ini Bali. Nyanya tuh abis pas Australia. Bukan begitu. Susi kok nggak merasa apa-apa? Memang mesti merasa diparahkan saat gitu. Kumaha tuh? Ya, Bali kan udah terkenal di seluruh dunia. Tapi rasanya kok sama saja seperti tempat-tempat yang lain. Alah, belum aja kali. Sama aja kok. Ya, mungkin karena sudah terlanjur aja terkenal. Daerah-daerah lain katanya jauh lebih indah daripada Bali. Sayang aja belum banyak dipromosikan. Kamu sih terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kuruduk kayak itu dia. Riweuh. Aduh, Wi. Kenapa? Mampus, Susi. Mampus, Wi. Kenapa? Aduh, mampus, Wi. Apa? Dompet Susi mana ya? Dompet? Iya. Loh, tadi kamu taruh di mana? Digantung di sini. Bukannya ditaruh di tas? Enggak. Kan Susi pikir ini Bali, tempat turis. Jadi ya boleh dong agak sedikit nyemprik. Aduh, Wi. Gimana dong, Wi? Gimana sih? Isinya apa aja? Semuanya. Dompet kamu juga. Dompet Dewi? Iya. Aduh, bentar dulu deh. Ayo. Kamu ini macam-macam aja sih. Nggak ada, Wi. Mana? Dek, ini punya adek ya? Ini punya Susi. Lihat dulu. Mas, Jangan. loh, kan mau bilang terima kasih. Ya nggak usah, jangan. Loh, abisnya kalau terima kasihnya bilangnya pakai apa? Emangnya di Jakarta, ini kan Bali. Untung ada. Susi sekarang baru percaya udah ada di Bali. Yuk. Nyaman, ini Dewi harus di Bandung. Oh, Dewi, baru datang nih. Jangan, kotor. Pakai apa? Pakai plane. Pakai bus. Pakai plane. Segera pakai bus. Pakai plane. Kenalin, ini temen Dewi yang tinggal di rumah. Kenalin. Susi. Kita kesini pakai bus. Pakai plane. Barang-barangnya di mana? Di hotel. Kenapa nginep di hotel? Kenapa nggak nginep di sini saja? Aduh, takutnya nanti kami mengganggu kamu lagi. Tidak mengganggu. Saya kan sudah bilang dalam surat, nginep di rumah saya saja. Surat saya sudah diterima? Oh, udah. Tidak mau yang nginep di rumah saya. Bukannya begitu. Justru tamu kan dihormati. Nah, apa aja yang kamu mau, kamu minta.
menyaksikan penayangan sinetron seri Noni. Satu lagi, sebuah sinetron yang ditata secara apik dan menarik dapat Anda saksikan. Nah pemirsa, nantikanlah bersama sinetron seri Merendah Hari Esok. Selamat menyaksikan. Jangan minta terbalik babutannya. Sebut, mengapa